Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di kelas bahasa Inggris ya. Hari ini, malam ini kita akan belajar bahasa Inggris pada pertemuan keempat ya. Baik. Seperti biasa, sebelum dimulai materinya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, mudah-mudahan dalam penyampaian materi terserap seluruhnya, yang baik-baik dan yang buruk-buruknya dibuang. Oke, baik, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, minggu ini, malam ini kita sudah memasuki modul B. Minggu pertemuan ketiga minggu kemarin, itu kita sudah menyelesaikan seluruhnya untuk modul A. Bahkan ada tambahan mengenai idioms ya, sama frase. Walaupun kita tidak membahasnya lebih dalam mengenai apa itu idiom, apa itu frase, dan turunan-turunannya. Karena itu hanya sebatas tahu saja, bisa membedakan mana idiom dan frase itu sudah baik ya. Baik, saya cek sound dulu deh. Ini suara saya bisa terdengar sampai sana? Mbak Sri Lestari, Mbak Santi, Mbak Nuraini, Mbak Nisa. Oke, good. Baik, kita akan belajar pada modul B ini. Nah, isinya tentang modus business letter ya. Oke, pada model 2 ini, can you tell again how to do it? Gitu kan? What is the module about? Nah, ini bisa teman-teman baca di sini. Modul ini akan mengajak Anda. Nah, ini. Modulnya bisa ngajak jalan-jalan ya. Modul ini akan mengajak Anda. Ini tulisannya jelas nggak segini? Saya perbesar lagi. Oke. Nah, ini nih. Modul ini belum, Mbak. Mbak Santi belum. Saya belum bercanda ini. Jangan tertawa dulu. Oke, modul ini akan mengajak Anda mempelajari dan menggunakan bahasa Inggris dalam meminta pengulangan. Ungkapan meminta pengulangan digunakan dalam teks percakapan. Nah, dari pengertian di awal, teman-teman bisa paham ya maksud dari modul yang kedua ini. Bahwa nantinya teman-teman akan diajarkan mengenai bagaimana cara meminta pengulangan. Can you tell me how to do it? Itu. Atau can you repeat again for me please? Nah, itu contoh dari meminta pengulangan gitu ya. Oke. Kemudian semua ini dikemas untuk mengembangkan keempat keterampilan berbahasa Inggris. Ya, of course ya. Tentu. For sure, at least listening skill, speaking, reading, and writing. Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Boleh dibaca tentang beberapa procedure ya. Procedure. Oke. Kemudian ini ruang lingkupnya, asking for repetition, vocabulary, and procedure text. Ya, ini ruang lingkupnya. Baik, kita mulai pelajaran pertama kegiatannya ya. Let's talk. Oke.
sama halnya seperti pada modul A, bahwa modul B juga terdapat let's talk ya. Modul B ini juga mengajak untuk mari kita berbicara ya. Requesting a repetition. Notice the situation and the gambit used. Ya, ungkapan yang digunakan. Baik, perhatikan. Present tense. Nih, ini Bapak guru. Ini kira-kira ngajarnya ini di mana ini? Suasananya. Bapak gurunya rapi, rambutnya klimis. Tapi bapak-bapaknya ada yang pakai sarung, ada pakai topi, pakai meja gitu. Di pos kamling. Ini lebih tepatnya untuk jaga di pos kamling nih. Wah. Ya, ya di balai desa. Ya, baik. Maksudnya ini adalah seperti di TBM. Ya, jadi ini seperti yang di TBM, Taman Baca Masyarakat, contohnya. Kan di sini ada tokoh-tokoh masyarakat yang sedang berkumpul. Nah, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau teman-teman berminat, misalkan Mbak Nur ya, Mbak Ketu nih, Bu Ketu. Pak, kapan kita conversation bersama misalkan ngadain acara pidato dalam bahasa Inggris. Nah, silakan nanti di RI di situ ada lantai atas ada lapangan ya. Di lantai atas RI itu ada lapangan. Nanti di situ coba lomba pidato atau conversation, lomba dialog dalam bahasa Inggris. Nah, itu bagus itu. Nah, iya dibentuk, Mbak. Dibentuk ya. Itu lebih efektif menurut saya. Cuman keterbatasannya adalah teman-teman yang bisa mungkin sedikit. Karena teman-teman juga sibuknya ada yang sibuk kan, ada hari Minggu, ada yang kerja seperti itu. Tapi ya sesekali setiap bulan mungkin ada kali yang libur. Nah, kesempatan itu nanti eh, digunakan sebaik mungkin. Contohnya untuk buat grup English ya. English group ya. Atau debat English. Nah, itu lebih lebih mantap lagi itu debat in English. Nah, ya, itu dia harus bisa mengatur waktu dengan sangat-sangat baik. Kadangkala pada saat keinginan kita ingin banyak ya programnya, rencananya, cuman waktunya terbatas. Ada yang seperti itu. Ya, kalau kepsek, itu sebenarnya setuju-setuju aja. Jadi apapun kegiatannya selama itu positif, misalkan untuk meramaikan di RI, membentuk suatu kelompok belajar ataupun kelompok berdiskusi di RI, atau misalkan tujuannya adalah untuk debat bahasa Inggris. Nah, itu Pak Kepsek pasti setuju banget ya. Ya, silahkan. Nanti diobrolkan, nanti saya coba kontak tutor bahasa Inggris yang lainnya juga ya. Seperti Mbak Iza, tutor bahasa Inggris paket C ya. Mbak Iza gitu. Seperti itu. Ya, Mbak Nisa tuh hari Minggu libur. Wah, ini Mbak Nisa ya. Nantang nih.
Good. Saya nggak yakin. I'm not sure. I'm not sure about it. Ya, KPB ini, kelas ini punya Mbak Nisa, Mbak Nuraini, Mbak Islamiah Mukayan ya, yang sudah terbukti jago ini bahasa Inggrisnya ya. Ya, good evening Mbak Aisyah. Ya, it's okay. Come in. Take a seat please. Ya, ini kelas ini lagi membicarakan tentang debat in English, Mbak Aisyah. Ya, debat bahasa Inggris. Itu untuk mengacu ya, memacu, bukan mengacu. Memacu kita untuk memaksakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ya, karena Mbak Aisyah ada di Indonesia ya posisinya. Ya, baik. Mungkin saya kasih tahu gambarannya ya Mbak Buka M. Jadi programnya ya seperti misalkan jam 10 pagi, kebagian nggak misalkan, atau jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 ya. Jadi diskusi kelompok, kita cari materinya atau membahas tentang isu-isu nasional ataupun internasional, cari clue-nya, kemudian mari kita berdebat. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Nah, oke, Mbak Sri Lestari, Mbak Santi boleh ikut juga, Mbak. Siapapun ya, boleh ikut, semuanya juga boleh. Karena ini merupakan pengalaman yang baik ya. Oke, monggo. Baik, kita lanjutkan ya. Present tense. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 orang dan 5 orang yang sedang di luar jendela ini. Dia ingin ikut belajar di kelas. Nah, tutor sedang menerangkan ya suatu materi. Kemudian di tengah-tengah ada yang belum paham atau yang belum mengerti apa yang tutor sampaikan. Jadi contohnya gini, I beg you pardon, I cannot get it. Sure. Nah ini. Jadi maaf, saya nggak nangkap nih. Saya tidak dapat menangkap materinya nih katanya. Ya, selamat malam Mbak Daria, Mbak Fitri. Selamat malam. Ya Mbak, silakan duduk. Silakan masuk. Take a seat please. We are talking about how to express for repetition. Asking for repetition here. Ya. Bagaimana cara menanyakan untuk pengulangan. Jadi misalkan di sini ada satu orang tutor yang sedang mengajar, tiba-tiba salah satu siswa itu tidak mengerti apa yang dikatakan tutor dan siswanya ingin Pak, tolong ulangi dong yang tadi gitu. Tapi dalam bahasa Inggris misalkan. Nah, itu konteksnya di sini di modul ini ya. I beg you pardon, I cannot get it. Okay, sure. So I will repeat it again for you, misalkan. Seperti itu. Ya, ada yang intip juga di jendela. Oke. Udah tahu ya kondisinya ya? Udah kebayang nih nanti selanjutnya seperti apa? Baik.
Nah, kan di sini selanjutnya. Nah, ini ada orang ngintip dari luar lagi. Oke. Nah, mulai ricuh di sini. Ini berbeda. Berbeda tempat. Nah, di sini ada yang bilang, "Please repeat that part." Yang bilang itu yang orang ngintip di jendela atau yang cewek di kucir? Ya, ambigu ya. Ambigu karena nunjuknya di yang ngintip tapi ada cewek di sini yang ngacung. Ya, oke. Ada penampakan di sini. Ini bukan ya, ini bukan yang nanya. Sorry, saya silang, bukan maksud. Oke, maksud saya ini loh, ini yang ngacung. Jadi si ceweknya itu bertanya, "Sorry, sir, please repeat that part. It is not so clear for me. Can you repeat again for me?" Misalkan. That part, okay, I will repeat it for you. This is my book. Nah, ini bener nggak nih? This. Oke, saya nggak akan bahas yang ini deh. Ini aja nih. Jadi eh, ada siswa yang bertanya, yang mengajukan pengulangan. Pak, mohon ulangi kembali bagian tertentu. In certain part. Oke, kata tutor. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini tutornya lucu-lucu ya. Karikatur kartunnya lucu ya. Your mother asked whether blah 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 you. Nah, would you repeat one more time? I cannot hear you. All right. All right. Nah, ini ada matanya, ada yang tidur. Jadi ini matanya kemana gitu kan? Seri kacamata. Oke. Nah, di sini kan sedang menjelaskan, tutor sedang menjelaskan. Your mother asks whether blah blah blah, you blah blah blah. Oke. Sorry, sir. Would you repeat one more time for me? I can't hear you. Alright, katanya. Balik lagi. Your mother asks whether blah blah blah, you blah blah blah. Sorry, sir. Would you repeat one more time? I cannot hear you. Alright. Nah, seterusnya. Lama-lama nanti buku yang ini itu dilempar ke mukanya. Enggak, saya bercanda itu. Itu di luar konteks ya. Ya, oke, begitulah ya. Kondisinya seperti itu. Jadi ini adalah gambit ya, gambitnya. Ungkapannya mohon dicatat. Bagaimana cara kita memohon untuk pengulangan ya. Pengulangan penjelasan materi misalkan. Itu ada di sini. Baik, lanjut ya. Dari percakapan-percakapan di atas dapat dipahami bahwa mereka melakukan percakapan untuk meminta orang lain mengulangi ucapannya karena belum paham atau tidak jelas. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Berikut adalah ungkapan atau gambit ya yang biasa digunakan orang untuk hal yang seperti di atas. Coba lihat tabelnya. Apa ini?
unclear utterance, berbicara yang tidak jelas. Jadi teman-teman kalau misalkan saya berbicara dan teman-teman belum jelas, silahkan nanti coba kata-kata di sini. Asking for repetition dan response. Oke. Ketika seseorang berbicara tidak jelas, maka kita berhak untuk meminta kejelasan apa yang mereka maksud. Seperti yang telah disebutkan di atas, contoh dari ungkapan asking for repetition adalah I beg your pardon, would you repeat that? I can't hear you. Please repeat it. Nah, itu maksudnya mohon maaf, tolong ulangi gitu. Itu sebenarnya. Jadi ungkapan-ungkapan di sini adalah ungkapan untuk meminta pengulangan kata atau sesuatu percakapan yang memang tidak jelas, yang unclear ya, tidak jelas. Jadi kalau misalkan diartikan I beg you pardon, itu memang agak ambigu ya. Nah, tapi kalau penggunaan dalam ungkapan, oh itu maksudnya meminta atau memohon untuk pengulangan. Nah, gitu Mbak Daria. Gimana? Memang ini jarang dipakai ya, jarang dipakai yang I beg you pardon. Saya pun baru dengar sekarang. Saya pun baru baru lihat sekarang ungkapan-ungkapannya. Yang biasa didengar itu yang ketiga terakhir ini. Nah, ya saya juga baru dengar, Mbak. Jujur saya juga baru dengar yang nomor satu itu. Baru baca juga yang ini. Baru lihat juga. Karena memang teori kadang kita harus mengetahui secara utuh ya, keseluruhan. Tetapi dalam kenyataannya, misalkan dalam suatu percakapan, biasanya kita mengungkapkan yang lebih mudah orang lain mengerti. Contohnya ya ini. Sorry sir, would you repeat that? Nah kan, would you repeat that? Bisakah Anda mengulangnya? Mengulangi bagian itu? Would you repeat that part? Tanda tanya. Boleh pakai please, itu lebih sopan lagi. Sorry sir, would you repeat that? Please. Nah, seperti itu Mbak. Sama begitu juga responnya ya, respon. Ada yang sure, okay, alright, be pleaser. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Ada yang tidak jelas? Is there any some unclear or you have to repeat it again? Any questions so far? Gimana Mbak Sri Lestari, Mbak Santi, Mbak Fitri, Mbak Daria, Mbak Aisyah sudah jelas, Daria oke. Oke, Mbak Santi oke. Mbak Sri Lestari gimana? Sudah jelas Mbak Sri Lestari?
Baik. Ya, kalau sudah jelas, kita coba latihannya ya. Complete the following conversation with suitable gambits. Ya, lengkapi percakapan di bawah ini dengan ungkapan-ungkapan yang cocok. Nah, ini Mbak Sri Lestari itu orang Sunda ya? Atau orang Jawa, Mbak? Biasanya yang pakai insya Allah. Nah, biasanya orang Sunda itu. Bener nggak? Yang Sunda mana yang Sunda? Biasanya kalau yang orang Sunda bilang, ayo, ayo Jang, ulin. Insya Allah. Ya, ya. Bergaulnya banyak orang Sunda kali Mbak ya, Mbak Lestari. Tuh, tahu yang Nyunda mah, Nyunda mah ayah tah, ayah tah kaditu kadinya, wana lah, kaditu kadinya. Sim kurung lagi, bukan sim kuring, sim kurung, sim abdi, typo. Oke, baik, langsung ke latihan satu. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ini mudah kayaknya. Kita coba mengaplikasikan atau coba untuk menjawab soal ini dengan ungkapan-ungkapan yang sudah dijelaskan di atas. Baik, kita lihat. Sorry, ini number one. Number one, sorry, I can't catch it. Could you repeat it? Could you repeat it? Nah, di sini juga ada gambitnya ya. Could you repeat it? How to respond this for asking for repetition? Jawabannya, okay, sure, alright. Nah, itu jawabannya bisa. Kemudian, would you repeat that point? Okay, sure. This is talking about how to respond, about asking for repetition. So let's next to number three. You know, I need some of product to. Oh ini jadi not clear. Jadi saya coba memperagakan logatnya siapa ya yang tidak jelas. Logatnya orang Skandinavia atau Irlandia. Ya, why not? Bagaimana? Kenapa kacang, gitu kan? Why not? Hmm, ya, baik. Saya memperagakan logatnya ini apa? Irlandia atau Skandinavia yang pokoknya yang daerah Inggris atau British Raya sebelah kirinya itu ada negara Irlandia. Dia biasanya logatnya logat British tapi nggak jelas. Contohnya, you know, I need some product. I need some product of two. I need some product too. I need some of product too. Ada contohnya yang gelendeng. You know, I need some product too. But I don't know what I'm talking about here.
Nah, itu contohnya. Itu maksud saya ingin mencontohkan bagaimana sih orang berbicara tidak jelas. Itu maksud saya, bukan jangan diketawain ya. Ya. I can understand what I'm saying too. Oke, nah itu contoh contoh asking for repetition ya yang dilakukan yang diajukan oleh Mbak Nuraini. Nah, ini berbicara tidak jelas. Nah, kemudian Mbak Nuraini mencoba untuk mengungkapkan meminta ya, untuk meminta pengulangan. Um, I can't understand what you say. What are you saying? What you are saying? Ya. Would you say? Would you say it clearly, please? Nah, ya. Oke. Kalau ini, kalau secara bahasa, struktur bahasa ya, Mbak Nuraini, itu to the point ya, strike gitu, langsung ke orangnya. Tapi itu sangat menyakitkan. Ngerti maksud saya? Ya, coba coba baca ya. Eh, I cannot understand what you are saying. Would you say it clearly, please? Hmm. Clearly. Karena kalau sudah menunjukkan suatu kalimat adjektif di sana atau adverb ya, itu clearly itu adverb, itu biasanya ini dalam konteks clearly di sini ya, itu menyinggung. Berarti bicara saya tidak jelas. Maksudnya apa nih? Nah, bisa what are you talking about? Bisa dibalikin kayak gitu. What you talking about? Ya, kasar, betul. Itu kasar. Nah, seharusnya repeat aja, Mbak, repeat. Would you repeat it, please? Gitu. I'm sorry, I'm so sorry. I can't get it. I can get your point. Can you repeat it? Atau pardon? Nah, seperti itu. Nya, mangga, mungut. Dihampura. Dihampuranya ku bule. Sama si bule apa dihampura. Oke. Tempura. Pernah dengar itu? Apa ya tempura itu? Saya sering dengar. Hah? Udang. Tempura udang atau cumi? Oh iya, udang ditepungin ya. Udang ditepungin itu adalah tempura. Oke. Saya baru tahu berarti. Tempura, tempura. Iya, katrok saya. Kata istriku bilang saya katrok. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Number 4. Your mother asked whether you bla 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 bla. Hmm. Your mother speak not clear. Ini saya nggak bisa ya. Uh, ada yang bisa, ada yang berpura-pura speak not clear. Coba nanti saya buka mic-nya. Baca yang itu. Your mother ask whether bla 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 bla. Yang nggak jelas.
Okay. Your mother asks whether you. Nah, jawabannya seperti tadi. Sorry, pardon me. Can you repeat it again for me? Ya, jadi you deh ya. You know, you say like that, you capit. Itu bahasa you. Oke, I'll repeat it again. Nah, itu contohnya. Baik, latihan satu mudah ya. Sekarang ada yang ingin bertanya sampai latihan satu, silakan. Raise your hand please if you have any question for me about asking for repetition, how to respond, and how to ask about it. Any questions so far? Hello? No question? Okay, I will continue. Oke, kegiatan belajar 2. Let's read and write a recipe. Nah, ini paling paling doyan nih kayaknya. Let's read and write a recipe. Recipe ya, bukan recite. Ada yang masih bacanya recite? Ada yang baru tahu bacanya recipe? Oke, recipe ya. Resepire itu, resepire. Kalau kata orang Surabaya itu sepire, resepire, sepire. Aduh, selera humor saya malam ini tinggi sekali ya. Mohon maaf teman-teman. Okay, let's next to the vocabulary here. Label. Label the pictures using the names of sport in the box. Wah, ini jangan-jangan sebentar. Ini harus dikelirkan ini, harus dikelirkan. Harus dikelirkan. Memang selama ini begitu saya ngajar itu ada rasa deg-degan, ada rasa tegang itu, takut bertanya gitu toh. Saya tanya satu-satu deh, Mbak Sri Lestari, Mbak Santi, Mbak Nur Aini, Mbak Nisa, Mbak Aisyah, Mbak Fitri, Mbak Daria. Ingin bertanya, takut Pak. Ingin ngomong, nggak berani Pak. Sepi, Rek. Sepi. Resepi itu resep. Ya, resep masak. Resep aja resep. Bukan hanya masakan, resep ya. Formula ya, racikan. Resepi itu racikan. Formula atau resep ya. Ya, resep rahasia apa? Resep rahasia menggoreng tempura. Nah,
Tempura. Okay, let's take a look at the picture here. The first, bristles, bowl, pot, sewing machine, tongs, bracelet, plier, towel, pastry. Nah, ini kita disuruh mencocokkan. Disuruh mencocokkan pada gambar ya. Oke. Nomor satu apa ini? Ayo nomor satu. Ada yang bisa jawab? Nah, oke. Gambar nomor satu adalah bowl. Enggak, ini gambarnya Mbak. Bowl. Baik, nomor dua ya sebelahnya. Ini apa ini? Ya, silakan Mbak Nisa jawab ini. Apa ini? Pot. Oke, kita coret ya yang sudah ya. Bowl sudah, pot sudah. Berarti namanya ada di warung-warung itu, bukan warung ya istilahnya di sini. Restoran-restoran hot pot. Berarti panci atau wadah gitu ya yang panas, hot pot ya, itu hot pot ya. Baik, nomor tiga gambarnya apa, gambar apa? Towel. Oke, good. Towel, apa artinya towel? Oke, ya betul, handuk. Baik, selanjutnya nomor 4. Pastry. Nah, awas kebalik, awas ada ke caletot lah misalnya kalau bahasa Sunda. Apa ya? Keseleo. Kade keceletotnya. Pastry dan pantry. Pastry and pantry. Kalau pantry apa? Ada yang tahu? Ya, dapur. Apa bedanya pantry and kitchen? Ayo lah lo. Pantry and kitchen. Yang tahu pantry and kitchen? Apa bedanya? Kalau kitchen ada kompornya. Kalau pantry ya ada gitu ya. Itu istilah dari mana, Mbak? Ya, oke. Ya, oke, make sense lah ya. Karena biasanya eh, di Indonesia tempat untuk buat kopi, tempat untuk buat masakan itu namanya dapur. Dapur aja udah dapur. Tapi kalau di luar negeri itu dibedakan dapur itu. Dapur ada yang bersih, yang tidak ada aroma-aroma yang menyengat, untuk tempat memasak yang bau-bau yang kotor-kotor, itu namanya pantry. Tapi kalau untuk masak, untuk
yang berbau-bau, beraroma menyengat seperti itu namanya kitchen. Itu bedanya. Dan oke, dari tempatnya juga biasanya pantry itu di kantor ya, seperti itu Mbak Aisyah. Dan kitchen biasanya di rumah. Dan benar juga itu kata Mbak Nur Aini. Pantry adalah cukup untuk buat bikin kopi saja ya, karena memang tidak terlalu kotor, tidak terlalu beraroma yang menyengat. Oke, baik. Selanjutnya, setelah pastry ada sebelahnya apa ini? Benang, benang kasur. Apa maksudnya? Bahasa Inggrisnya benang kasur. Setelah pastry itu nggak ada di sini, nggak ada di sini, Pak. Nah kan, ada semua. Coba apa ini? Salah satu di sini di kotaknya. Iya, Mbak Daria, silakan. Nggak ada ya? Serius nggak ada? Flare. Flare itu tang. Ya, udah ketahuan kan kalau player itu tang. Oke, jadi selanjutnya apa tadi? Ini apa? Sebentar. Let me check. Check it first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, ada 10 ya. Tapi di sini cuma ada 9. Ya, baik, benang nggak ada ya. Jadi memang nggak ada. Apa sebenarnya tadi? Rope, string, thread, yarn. Oke, yaitu salah satunya yang disebutin oleh Mbak Nuraini. Baik, selanjutnya nomor 6. 6 ini ada Mbak Aisyah. Ada yang tahu nomor 6? Ya, Bristols. Ya, Bristols. Ya, ini Bristols ya. Itu sikat atau sisir yang digunakan untuk membersihkan anjing, bulu-bulu kucing gitu. Bristols. Kalau di kita, kalau di bahasa Inggris, sikat itu ada istilahnya ya. Seperti brush. Brush juga sikat. Toothbrush, sikat gigi. Tapi ada
Bristol itu untuk sikat anjing, ya. Sikat bulu-bulu anjing, sikat bulu-bulu kucing, nah itu Bristols. Tapi kalau namanya di Indonesia, mau sikat anjing, sikat gigi, sikat kamar mandi, ya sikat gitu. Cuman menerangkannya adalah kata bendanya gitu. Ya, simple ya. Iya, ini all in one, betul. Ya, oke. Selanjutnya nomor 7. Apa nomor 7? Bracelet, ya. Gelang ya. Gelang, bracelet. Good. Nomor 8. Sewing machine. Oke, ya, mesin jahit ya. Mesin jahit. Oke, nomor 9. Tongs. Tongs. Pakai S ya, jangan lupa. Tongs. Ya, tongs. Oke, nomor terakhir. Terakhir gampang ini. Yes, ini tang. Ya, ini tang, ini tang. Wah, Mbak Aisyah baru baru lihat pertama kali ya, tang. Model bentuknya kayak gitu. Jangan-jangan di Indonesia karena ada yang namanya ada tang, ada gegep, oh kan? Ada catut. Bener gak, ada tang, ada gegep, ada catut, ada gogol Inggris, ya, istilah, wow, macem-macem. Sampai istilah-istilah yang aneh ya, sampai ke Inggris-Inggris ya. Ya, tang, gogol Inggris, linggis. Hebat di Indonesia mah ya. Kaya akan istilah. Istilahnya simpel ada, istilah yang paling rumit ada. Dari yang paling mudah sampai ke paling rumit istilah-istilahnya. Ya, nah itu kosakatanya ya. Silakan diingat. Oh ini tongs, tire, shaving machine, bracelet, bristles, pastry, towel, pot, and bowl. Baik itu eh, gambar untuk pengayaan vocabulary, perbendaharaan kata ya. Silakan. Baik, kita lanjutkan ke procedure text. Okay, we are talking about procedure text now. First of all, what you'll need: a toothbrush that is made of soft plastic, a large pot that is wide enough for the toothbrush, a large bowl, a towel, round tip pliers. Mana gelang sikat gigi? Mana, Mbak? Oh iya. Aduh, nggak konsen saya.
Ya, cara membuat toothbrush bracelet. Ya. Ya. Nah, ini bagaimana cara membuat gelang ini tuh maksudnya dari toothbrush. Gitu loh Mbak Mbak siapa namanya? Mbak Aisyah. Maksudnya membuat gelang dari sikat gigi. Itu loh. How to make a bracelet from toothbrush gitu harusnya. Ya, ya. Steps one. Pluck the bristles of the toothbrush out using your round tip pliers. Boil water in a large pot and put a lid on top. Once your water is boiling, drop your toothbrush inside the pot and leave it in to soften for 5 until 10 minutes. Nah, setelah itu, steps 2, take the toothbrush out using tongs and place them on a towel. Be careful when handling the hot toothbrush. Wrap the toothbrush in the towel and bend to two ends together firmly. If your toothbrush is hard to bend, put it back in the pot for several more minutes. Then cool the toothbrush bracelet. Nah, jadi cara membuat gelang dari sikat gigi bekas. Jadi kalau teman-teman punya sikat gigi bekas, jangan dibuang, ya. Kumpulin. Nah, coba ikutin kerajinan seperti ini, misalkan toothbrush bracelet. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, silakan baca terlebih dahulu procedure text ini ya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk membaca procedure text di bawah ini. Kira-kira harus benar-benar sampai ngerti ya. Bagaimana cara how to make toothbrush bracelet sekitar 2 menit ya. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Silakan diskusikan procedure text-nya ya. Urutan-urutannya silakan dibaca. Coba dipikirkan bagaimana cara buatnya. Gitu ya. Oke? 2 menit. Dimulai dari sekarang.
Ya, halo. Maaf ya, lama tadi. Tadi saya minum dulu sebentar ke belakang. Baik, sudah dibaca procedure text. Ya, sudah. Oke, baik. Nah, ini kita punya tugas ya untuk minggu depan procedure text. Ya, bikin. Tapi bukan bikin beneran. Maksudnya dibikin urutannya, procedure-nya ya. Procedure, urutannya ya. Nah, baik, saya tulis di sini. eh, saya akan tulis ada 4 topik. Silakan pilih topiknya tentang food, kemudian craft, kemudian drink, and satu lagi apa ini topiknya? Oke, susah ya. 3 aja dulu ya. Ya, tentang resepi. Nah, ini. Baik, teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 topik di atas. Craft itu maksudnya kerajinan tangan, drink itu bisa jus atau apapun ya. Jadi contohnya gini, misalkan food, biasanya paling banyak itu food, misalkan fried rice contohnya. Nah, di sini topiknya ya, you will need apa gitu. Ya, buatlah buatlah ini homework ya, homework for next weekend. We have a homework about making a procedure text from topic below. Ya, ya, pilih salah satu topik saja. Ini silakan kalau ada yang belum ngerti. Silakan ingin bertanya, silakan. Saya punya 3 topik di sini. Food, craft, and drink. Contohnya ada di food itu fried rice, kemudian uh, noodle, noodle, kemudian apa lagi? Chicken, fried chicken, silakan. Oke. Kemudian yang craft, bracelet ya contohnya. Kayak tadi, bracelet. Kemudian ada jangan, jangan. Itu kan salah satu contoh.
salah duanya ya cari sendiri gitu. Oke, di drink kita bisa coffee atau about juice atau apa ya? Milk tea misalkan. Hmm. Foto frame, frame foto. Kemudian ada jewelry box. Ya, craft memang susah, tapi ya yang suka tantangan akan memilih craft. Ya, saya tunggu yang suka tantangan memilih craft. Chanchu Naicha. Nah, oke. Okay. Iya, jus ya. Jus alpukat ya. Tuh. Kalau nggak salah itu waktu semester lalu ya, Mbak. How to make a juice ya. Coffee seperti itu. Ya, baik. Tugasnya apakah sudah jelas belum? Ya, gimana? Mas, ada pertanyaan tidak mengenai tugasnya? Ya, please choose one. Oops. Silakan pilih salah satu dari ketiga topik ini. Silahkan pilih salah satu dari ketiga topik ya. Buatkan resepi resepi seperti procedure pada procedure text, pada procedure text. Contohnya step 1, kasih judul dulu ya. Judul, title, satu orang buat satu, Mbak. Satu orang buat satu. Pilih salah satu judul. Nah, salah satu judul dari ketiga topik. Oke, judulnya misalkan how to make a jewelry box. Nah,
Yang suka tantangan pasti memilihnya craft. How to make jewelry box, atau how jewelry is made. Jewelry box is made, ya. You will need, nah ini satu apa, misalkan scissors, bahan dasarnya misalkan karton, hard paper. Kedua, scissors. Tiga, glue, paper glue, bla 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 bla, and for etc. Step 1, cut hard paper into different sizes. Bla 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 bla. Terus step 2, step 2, step 3. Nah, sampai itu. Oke. Paham belum tugasnya? Dipresentasikan ya. Baik. Tugasnya nanti dipresentasikan. Mulai minggu depan. Tanggal 20 ya. 20 November 2015. Ya, itu akan lebih baik. Kasih gambar. Nanti kalau sudah jadi gini, oke. Teman-teman buat ya. Oke. Saya perlu catat nggak tugasnya lebih jelas? Kalau sudah craft sudah buat ya food and drinknya nggak usah, pilih salah satu aja. Boleh Mbak Nisa, boleh Mbak Nisa, boleh. Sangat boleh ya. Jadi gini, teman-teman pilih salah satu topiknya ya. Nih, silahkan pilih salah satu judul dari ketiga topik. Oke, judulnya di sini dari ketiga topik ini gitu loh maksud saya. Ini topik, ini topik, ini topik. Nah, ini judul, ini judulnya, ini judulnya. Nah, ini adalah topiknya. Nah,
Video ini loh, maksud maksud Mbak Nisa ini yang nggak bisa hadir, video untuk presentasinya gitu loh, Mbak Nur. Ya, video presentasinya bukan video pembuatan ininya, bukan misalkan lagi goreng fried chicken di videoin, nah nggak usah. Jadi langsung saja lagi presentasi. Oke, I'd like to present my procedure how to make a delicious fried chicken misalkan. Contohnya itu. Gitu loh. Oke, paham ya? Baik, nanti untuk Mbak Nur Aini ya, Bu Ketuknya ini yang penting. Bu Ketut nanti tolong disosialisasikan, dikasih tahu teman-teman yang lain yang belum bisa hadir tugasnya ya. Nah, gimana? Masih ada pertanyaan? Masih bingung? Mbak Sri Lestari, Mbak Santi, Mbak Nisa, Mbak Aisyah, Mbak Fitri, Mbak Daria, Mbak Nur Aini, gimana? Sudah pahamkah tugasnya untuk minggu depan? Iya, iya, nggak mesti dimasak, Mbak. Nggak boleh, nggak mesti harus masak gitu maksudnya. Langsung ditulis aja, Mbak. Tahapan-tahapannya. Iya, iya, iya. Emang kata-katanya aja, Mbak. Kata-katanya aja. Tadi teman-teman juga menanyakan hal yang sama. Apakah perlu dipraktikkan? Apakah perlu prakteknya itu direkam? Seperti itu. Nah, itu nggak usah. Ya, gitu loh. Ya, ya. Yang penting esensinya adalah, halo, cek sound, bisa dengar suara saya? Jangan-jangan nggak ini nih, nggak dengar suara saya malah. Nah, ya. Oke, esensi dari tugas ini adalah teman-teman bisa membuat resep gitu ya, racikan, bukan hanya racikan dalam suatu praktiknya, tapi racikan dalam suatu teorinya. Bahannya apa? Misalkan bahannya apa, kemudian cara membuatnya gimana, step 1, step 2, step 3, seperti itu loh. Ya, itu akan sangat menarik sekali itu menurut saya kalau bisa dinikmati, bisa dijalani ya. Ya, bagi yang pernah diajar oleh saya bahasa Inggrisnya mungkin sudah tahu. Pasti seperti ini nantinya. Karena saya lebih suka siswanya yang lebih aktif gitu, yang lebih aktif bertanya, speaking daripada saya hanya menyampaikan materi gitu. Oke? Karena materi di semester ini memang tidak banyak juga. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, Mbak? Silakan. Jangan sampai malah nanti nggak bisa dikerjakan.
Gimana? Ada kesulitan? Silakan kalau ada kesulitan silakan bertanya biar nanti saya menjawabnya enak ya. Mengerjakannya juga enak kalau sudah paham ya. Saya catat saja di sini bagi yang tidak hadir gitu ya. Bagi yang tidak bisa hadir, silakan rekam presentasinya dalam bentuk video. Suara rekaman presentasi gitu aja ya. Tapi bukan berarti nanti nggak bisa hadir semua, Mbak. Nanti nggak seru ya. Ya, baik. Saya nanti juga catat ya PR-nya, tugasnya. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Bisa semua ya. Oke. If you have no questions about this topic or this homework for next weekend, I think we have to call it the day. Ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam pelajaran bahasa Inggris pertemuan keempat malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa masuk ya materinya, dan bisa mengerjakan PR-nya. Ya, baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan ya. Weekend sekarang. Selamat berakhir pekan. Silakan isi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sebelum kita akhiri kelas ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good night. Bye-bye. See you next weekend. See you next week ya. Oke, see you.